Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan ya, maka dari itu Indonesia itu sangat beragam, mulai dari suku, budaya, adat, rumah adat, pakaian adat, senjata, lalu alat musik, hingga sampai ke makanan. Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah, maka dari itu Indonesia itu tiap daerah itu punya makanan khas. Contohnya itu dari Jawa Barat itu ada batagor. Batagor itu dari ikan tenggiri terus dicampur sama bumbu kacang. Itu batagor itu digoreng ya pakai pangsit itu. Kadang juga ada yang pakai tahu tambahin timun, itu enak sekali. Lalu dari Jawa Barat itu ada itu empal gentong. Empal gentong itu daging yang ya kayak dipakein santan gitu, kayak gulai sih, hampir kayak gulai tapi beda. Empal gentong itu kayak ada dua varian, ada yang kering, ada yang basah juga. Biasanya itu makanya pakai ketupat itu enak, itu pakai sambal mantap, terus kerupuk ya. Lalu ada tahu Sumedang, itu dari Jawa Barat juga, itu tahu Sumedang. Terus soto mie Bogor. Soto mie Bogor itu jadi soto pakai mie, terus ada lumpianya juga, terus pakai daging sapi, itu sedap, seger, enak. Lalu yang terakhir itu ada dari Cirebon juga lagi, itu ada itu nasi jamblang. Jamblang itu wah, banyak itu varian menunya itu. Bukan varian menu, apa namanya, jadi kan nasi tambahin kayak lauk pauk banyak, kayak daging-dagingan, siput-siputan juga ada ya. Itu salah satu keanekaragaman makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat ya guys. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya. Ya, jadi di sini kita akan lanjut membahas tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kita akan bahas ada pakaian adat, rumah adat, senjata, alat musik, lalu tarian adat. Mulai dari Provinsi Jawa Barat lagi ya. Kita kan tadi udah bahas dari Jawa Barat, lanjutin. Oke. Jadi pakaian adat yang ada di Provinsi Jawa Barat itu ada kebaya Sunda, pakaian adat tradisional yang dikenakan oleh wanita Sunda di Jawa Barat. Kebaya Sunda memiliki ciri khas berupa potongan yang lebih sederhana namun tetap anggun. Sering dipadukan dengan aksen halus dan mewah. Kebaya ini biasanya dikenakan dengan kain batik sebagai rok bawahan dan selendang untuk menambah kesan berwibawa. Lalu dari rumah adatnya itu ada rumah Jolopong. Jadi bentuk atapnya itu memanjang dan menyerupai pelana atau terkulai. Nanti ada fotonya ya. Bagian teras rumah juga sengaja dibuat kosong tanpa perabot dan baru digunakan untuk menerima tamu dengan menggelar tikar. Rumah ini juga memiliki ruangan seperti teras atau emper, ruang tengah imah, lalu kamar, pankeh, dan dapur atau pawon. Lalu ada tarian adat dari Jawa Barat. Ini pasti teman-teman udah nggak asing ya. Kira-kira apa yuk? Ya, benar sekali, tari jaipong. Tari tradisional dari Jawa Barat yang menggabungkan unsur-unsur tari ketuk tilu, ronggeng, dan pencak silat. Tarian ini dikenal dengan gerakan yang unik, energik, dan sederhana. Jaipong yang mulanya berkembang di Karawang dan Bandung menjadi ikon kebudayaan tari di tanah Sunda. Lalu senjata tradisional ini juga teman-teman pasti udah nggak asing juga nih. Ya, itu ada kujang. Senjata ini memiliki bentuk unik dengan ciri khas tersendiri, yaitu tampak seperti pisau melengkung dengan ujung yang tajam. Senjata kujang terbuat dari logam berupa besi atau baja dan gagangnya itu dilapisi kayu berhiaskan ukiran yang rumit. Lalu ini juga pasti nih teman-teman nggak asing lagi nih pasti nih ya, ada alat musik angklung.
Alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung dimainkan dengan menggoyangkan atau memutar-mutar alat tersebut, sehingga menghasilkan suara yang khas akibat benturan pipa-pipa bambu. Ini alat musik yang sangat terkenal hingga ke internasional, dunia internasional. Dunia ini pasti tahu angklung ini, karena ya memang angklung ini terkenal ya. Oke, lanjut saja ke provinsi selanjutnya. Jadi di sini ada provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pakaian adatnya itu ada baju bodo. Baju bodo adalah pakaian tradisional perempuan adat suku Bugis atau Makassar di Sulawesi Selatan. Baju bodo berbentuk segi empat, biasanya berlengan pendek, sesuai dengan namanya bodo yang berarti pendek, setengah atas bagian siku lengan. Jadi ini lautnya ada rumah adat. Rumah adat ini ada tongkonan. Rumah tongkonan adalah rumah adat masyarakat suku Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Arsitektur tongkonan dikenal dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atas yang memiliki keindahan estetika, struktur, dan konstruksinya. Tarian adatnya itu ada tari kipas Pakarena. Jadi ini sejenis tarian yang berasal dari Kerajaan Goa Makassar, Sulawesi Selatan, berasal dari kata karena yang artinya bermain dan pak yang berarti pelakunya. Tarian ini menjadi kekuatan tradisi budaya masyarakat Goa yang sudah berabad-abad lamanya. Lalu ada senjata tradisional badik. Badik merupakan senjata berbentuk pisau yang dimaksudkan untuk menusuk lawan. Badik dapat memiliki sisi tajam tunggal atau ganda dan biasanya memiliki tempat yang terbuat dari kayu. Alat musik gandrang. Alat musik yang dipakai untuk mengiringi tarian-tarian tradisional termasuk tari Pakarena. Gandrang merupakan sumber bunyi utama di dalam pertunjukan tari Pakarena. Lalu selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pakaian adatnya itu ada Dayak Kenyah. Jadi ini bisa digunakan pria dan wanita berhias manik-manik dan dari bulu burung enggang. Rumah adat. Lalu ada yang selanjutnya itu ada rumah adat Lamin. Rumah panjang suku Dayak Kenyah. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan dan kehidupan sosial masyarakat Dayak. Lamin umumnya berbentuk rumah panggung yang panjang dan bisa menampung beberapa keluarga. Lalu ada tarian adat tari hudok. Tarian tradisional Dayak di Kalimantan Timur yang menggunakan topeng sebagai simbol perwujudan roh-roh baik dan jahat. Tarian ini biasanya dilakukan dalam upacara adat seperti syukuran, panen, atau permohonan doa. Lalu ada senjata tradisional Mandau. Mandau atau parang, ilang, atau malat adalah senjata tajam sejenis pedang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Senjata ini pasti tidak asing di telinga teman-teman sekalian ya. Lalu ada alat musik tradisional, yaitu alat musik sampek. Jadi ini ya nanti ada fotonya ya, foto alat musik ini. Kita lanjut ke provinsi selanjutnya, yaitu ada Provinsi Sumatera Barat. Ya, pakaian adat yang ada di Sumatera Barat itu ada bundo kanduang. Pakaian adat untuk perempuan dengan hiasan kepala menyerupai tanduk kerbau atau melambangkan rumah gadang. Lalu selanjutnya ada rumah adat, ya rumah gadang. Seperti yang dijelaskan tadi, ada rumah gadang itu dari pakaian adat bundo kanduang. Ya, selanjutnya ada rumah adat. Kita akan menjelaskan rumah adatnya ini, rumah gadang. Rumah ini juga disebut dengan nama lain rumah bagonjong atau ada juga yang menyebutnya dengan nama rumah baanjung. Oleh masyarakat setempat, ciri yang sangat khas dan indah yaitu bentuk atap melengkung seperti tanduk kerbau dan bagian tengah mirip badan kapal. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong.
Lalu ada tarian adat tari piring, menampilkan atraksi dengan piring sebagai properti utama. Penari menggerakkan piring di tangan dengan cepat dan lincah sambil melakukan berbagai gerakan yang dinamis dan energik. Tarian ini seringkali diiringi oleh musik tradisional Minangkabau seperti talempong dan bansi. Senjata tradisional kari, senjata tusuk tradisional Minangkabau, Sumatera Barat yang menyerupai keris tapi lebih kecil dan tidak simetris. Bilahnya itu melengkung dan meruncing ke atas dengan ujung yang tajam di kedua sisinya. Lalu ada alat musik saluang. Alat musik ini tuh cara membunyikannya itu dengan cara ditiup, dan ini terbuat dari bambu tipis atau talang. Oke. Provinsi yang terakhir yang akan saya jelaskan. Kira-kira dari provinsi mana ya teman-teman? Ya, jadi kami memilih provinsi Papua Barat. Ya, pakaian adatnya itu ada koteka, pakaian adat tradisional Papua yang dikenakan oleh pria untuk menutupi kemaluan mereka. Biasanya terbuat dari kulit labu air yang dikeringkan dan diikatkan pada pinggang dengan tali koteka. Bukan hanya penutup alat kelamin, tetapi juga merupakan simbol identitas, status sosial, dan kedewasaan. Lalu rumah adatnya itu ada rumah Honai. Honai merupakan rumah mungil yang unik dengan bentuk seperti jamur. Ya, rumah ini memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu, berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Lalu ada tarian adat tari Yospan. Tari Yospan yang juga dikenal sebagai tari Yosim Pancar adalah tarian pergaulan yang berasal dari Papua, khususnya dari Kabupaten Yapen. Tarian ini merupakan gabungan dari tari Yosim dan tari Pancar. Tari Yospam sering dibawakan oleh muda-mudi sebagai bentuk persahabatan dan biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, dan festival seni budaya. Lalu ada senjata tradisional busur dan panah, dan ada alat musik, yaitu alat musik tifa. Alat musik ini berbentuk tabung dan dimainkan dengan cara dipukul. Tifa biasanya dibuat dari kayu yang dikosongkan, kemudian salah satu ujungnya ditutup dengan kulit hewan seperti kulit rusa atau kambing. Oke, jadi itu saja keanekaragaman yang ada di Indonesia. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berakhir dari saya, jika ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.